Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Raden Media rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, admin akan menceritakan kisah sosok Nabi Khidir, di mana dalam cerita ini Nabi Musa berguru kepada beliau. Siapa yang tak kenal sosok Nabi Khidir? Nabi yang menyimpan banyak kisah misterius. Bagaimana alur ceritanya? Mari simak sampai selesai. Salah satu kisah di dalam Al-Quran yang sangat mengagumkan dan dipenuhi dengan misteri adalah kisah Nabi Khidir. Kisah tersebut dijelaskan pada surah Al-Kahfi ayat 60-82. Sebab-sebab turunnya ayat tersebut, sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pada suatu hari Nabi Musa berdiri di halayak Bani Israel. Lalu beliau ditanya, 'Siapakah orang yang paling berilmu?' Jawab Nabi Musa, 'Aku.' Ketika ditanya, 'Adakah orang yang lebih berilmu dari Anda?' Nabi Musa menjawab, 'Tidak ada.' Lalu Allah menegur Nabi Musa dengan firman-Nya, 'Sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan, dan dia lebih berilmu daripada kamu.' Kemudian Nabi Musa pun bertanya, 'Ya Allah, di manakah aku dapat menemuinya?' Allah pun berfirman, 'Bawalah bersama kamu seekor ikan dalam keranjang. Sekiranya ikan itu hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku itu.' Sesungguhnya teguran Allah itu membuat Nabi Musa berkeinginan untuk menemui hamba yang saleh itu. Di samping itu, Nabi Musa juga ingin sekali belajar ilmu pengetahuan kepada hamba yang berilmu tersebut. Nabi Musa kemudian bermaksud menjalankan perintah Allah itu dengan membawa ikan dalam wadah dan berangkat bersama sang murid bernama Yusha bin Nun. Berangkatlah keduanya hingga pada akhirnya mereka tiba di sebuah batu dan memutuskan untuk beristirahat sejenak karena telah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ikan yang mereka bawa dalam wadah itu tiba-tiba melompat ke dalam air. Sang murid Yusha bin Nun tertegun melihat kebesaran Allah itu. Selesai menyaksikan peristiwa tersebut, Yusha tertidur. Ketika terjaga, ia lupa untuk menceritakannya kepada Nabi Musa. Mereka berdua lalu meneruskan perjalanan hingga Nabi Musa berkata kepada Yusha, 'Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan ini.' Quran Surah Al-Kahfi ayat 62. Menurut Ibnu Abbas, Nabi Musa sebenarnya tidak merasa letih untuk melewati tempat yang diperintahkan oleh Allah supaya menemui hambanya yang lebih berilmu itu. Yusha berkata kepada Nabi Musa, 'Tahukah kamu, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa menceritakan ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk menceritakannya, kecuali setan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali.' Quran Surah Al-Kahfi ayat 63. Nabi Musa pun segera teringat sesuatu. Mereka sebenarnya sudah menemukan tempat pertemuan dengan hamba Allah yang sedang dicarinya itu. Kemudian keduanya segera kembali menuju tempat hilangnya ikan tersebut. Musa berkata, 'Itulah tempat yang kita cari.' Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Quran Surah Al-Kahfi ayat 64. Setibanya di tempat hilangnya ikan tadi, Nabi Musa melihat seorang hamba Allah yang sedang duduk bersimpuh. Lalu terjadilah perbincangan di antara Musa dan Khidir. Setelah memberi salam, Musa pun memperkenalkan diri. 'Aku Musa,' katanya. Khidir bertanya, 'Musa pemimpin Bani Israel?' Musa menjawab, 'Iya,
Aku datang kepadamu supaya engkau mengajarkanku apa yang engkau ketahui. Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Quran Surah Al-Kahfi ayat 67. Hai Musa, aku mempunyai ilmu yang diberikan dari ilmu Allah. Dia mengajariku hal-hal yang tidak engkau ketahui. Engkau pun mempunyai ilmu Allah yang diajarkan kepadamu yang tidak kumiliki. Maka Musa berkata, insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Al-Kahfi ayat 69. Maka Khidir berkata kepada Musa, janganlah kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu pun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 70. Selanjutnya, Musa pun mengiyakan dan akhirnya mengikuti Nabi Khidir. Namun, dari beberapa perbuatan yang dilakukan Nabi Khidir, ternyata Musa tidak bisa berlaku sabar seperti apa yang diperintahkan oleh Khidir. Misalnya, saat melubangi perahu, membunuh anak kecil, dan membangun dinding rumah tanpa upah, Musa selalu bertanya atas perbuatan Khidir, hingga Khidir menyatakan tibalah saatnya perpisahan antara keduanya. Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Kemudian, Khidir menjelaskan alasan-alasan di balik perbuatannya itu. Pada saat ia melubangi perahu, tujuannya agar perahu itu tidak dirampas oleh penguasa setempat, karena rajanya hanya akan merampas perahu-perahu yang bagus. Mengenai anak kecil yang dibunuhnya, apabila dia dewasa nanti, anak tersebut akan membuat orang tuanya durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai dinding rumah yang diperbaikinya, rumah tersebut adalah milik salah seorang anak yatim piatu yang kedua orang tuanya adalah orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, di bawah dinding rumahnya yang mau roboh tersebut, terdapat harta peninggalan dari kedua orang tuanya. Adapun perbedaan pendapat mengenai sosok Khidir, sejauh ini ulama berbeda pendapat. Apakah Khidir itu nabi atau orang yang saleh yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun kebanyakan para ulama mengatakan bahwa Khidir adalah seorang nabi dengan mendalilkan bahwa Musa saja berguru padanya. Khidir adalah nama gelar dan julukan. Mengapa dinamai Khidir? Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau dinamai Khidir karena beliau duduk di atas tanah putih. Tiba-tiba berguncang di belakang beliau berwarna hijau. Yang dimaksud tanah putih, tanah kering tanpa tumbuhan. Sebagian ulama dan tokoh sufi meyakini bahwa Khidir masih hidup. Beberapa orang sufi mengaku ketemu Khidir, dan dia menyampaikan beberapa pesan yang notabene mengubah ajaran syariat. Namun, banyak ulama meragukan klaim seperti itu. Logikanya, jika Nabi Khidir masih hidup, sudah seharusnya beliau muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW, menjadi sahabat beliau dan membantu perjuangan beliau menyebarkan Islam. Sementara tidak kita jumpai ada keterangan dari ahli sejarah bahwa ada sahabat Nabi senior yang bernama Nabi Khidir. Nabi SAW mengabarkan bahwa Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman, dan beliau akan bersama-sama Imam Mahdi dan kaum muslimin melanjutkan dakwah Islam. Wallahu a'lam.